Hari ini gue akan membahas topik yang gak banyak orang suka, yang banyak orang hindari. Tentang apa? Tentang iri hati. Kenapa gue bahas itu? Karena menurut gue ada banyak orang yang terjebak di sana, dan dulu gue juga pernah ada di sana gitu ya. Nah, sampai ada lagunya kan, yang kita sempat ingat tuh, jangan iri, jangan iri dengki gitu. Tapi tunggu, gue penasaran. Iri dengki itu, gue cari dulu ya. Iri dengki itu adalah satu kesatuan atau yang berbeda? Oke, kalau dengki itu menaruh perasaan marah karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Oke, jadi setelah iri muncullah dengki gitu ya. Oke. Jadi iri dan dengki itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kenapa gue mau bahas tentang iri ini ya? Oke, menurut gue iri yang banyak orang sekarang alamin tuh bukan cuma menginginkan barang milik orang lain. Maksudnya kayak, dia mobilnya baru gitu kan. Rumahnya kayak bagus banget gitu kan. Atau misalnya kita lihat, ya ampun dia case handphonenya bagus banget, itu mahal punya, kita pengen punya kayak dia. Tapi kalau menurut gue sekarang orang-orang tuh juga, mungkin bukan sekarang ya, dari dulu, orang-orang tuh bisa iri dengan hal yang bukan lagi dapat disebut sebagai benda gitu ya. Misalnya iri kalau orang lain punya suami yang suami banget gitu kan, yang pekerja keras, family man, bisa segalanya ya kan, ganteng pula gitu kan. Atau misalnya kita melihat ada teman kita yang punya istri yang kayak sempurna dan tajir juga gitu kan, terus kita kayak, gue pengen juga punya istri yang kayak gitu, kalau bisa gue pengen punya istri ya itu perempuan itu gitu ya. Dan kita jadi menghalalkan segala cara demi kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu milik dari orang lain. Tahu nggak sebenarnya iri hati itu awalnya dari mana? Menginginkan milik orang lain itu asalnya dari mana? Asalnya dari kita yang nggak punya apa yang orang lain punya. Sederhana ya? Iya, kalau seseorang kan, aku pengen dong sama kayak dia. Berarti kan dia posisinya nggak punya, nggak memiliki apa yang orang lain miliki, gitu ya. Nah, yang gua sayangkan sekarang adalah orang tuh jadi benar-benar maksain keinginannya dia, ya supaya iri hatinya tuh bisa dipuaskan gitu, dengan dia mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi kita tahu ya, tidak semua keinginan kita itu benar. Tidak semua keinginan kita itu baik. Tidak semua keinginan kita itu menguntungkan kita. Nah, kalau gue sih, gue lebih memperhatikan ya, waktu itu gue juga dengerin dari podcast ya. Gue kalau misalnya pergi-pergi itu gue sering sambil di jalan sambil dengerin podcast gitu. Jadi biar gak kebuang waktunya ya. Gue tuh seneng ketika ada salah satu yang berbagi tentang iri hati itu. Tahu nggak sebenarnya di balik keinginan lo memiliki barang atau milik orang lain itu, sebenarnya lo itu lagi tidak mengucap syukur tentang pemberiannya Tuhan. Maksudnya gini, semua yang kita milikin ini kan pemberiannya Tuhan ya. Semua yang kita miliki sekarang, semua yang kita dapat yang sekarang ini semua pemberian Tuhan, gue percaya banget. Nah, tapi yang menurut gue disayangkan ketika kita iri sama orang lain adalah kita menginginkan pemberian Tuhan kepada orang lain itu untuk juga jadi milik kita. Gitu. Sederhananya, kita nggak mengucap syukur, kita nggak mengapresiasi Tuhan, kita nggak ngerasa cukup atas berkatnya Tuhan. Kayak kurang mulu. Jadi kalau tiap kali juga doa,
minta berkat aja gitu ya. Jarang banget untuk merasa cukup dan bersyukur atas setiap pemberian Tuhan. Nah, lagian ya, menurut gue beberapa orang tuh menurut gue cukup naif ngelihat ada orang punya sesuatu yang indah dan dia nggak memperhitungkan. Misalnya contoh, dia punya mobil baru, keluaran baru. Orang kan cuma enak banget ya punya mobil baru gitu kan. Penampilannya bagus, kece banget. Orang tuh gak mikir sampai jauh gitu kayak. Itu kan pajaknya mahal ya. Oh, berarti dia luar biasa juga ya ngeluarin duit segitu banyak gitu kan untuk dapat tuh mobil gitu kan. Enggak, tapi kebanyakan tuh orang iri hati tuh ketika orang tuh dapat rezeki nomplok. Ketika ada orang tiba-tiba dapat undian gitu kan. Mobil ya contoh ya, halnya sama mobil. Undian mobil ketika dia datang ke exhibition mobil gitu ya. Wih, dia dapat undian mobil gitu kan. Ya enak banget tuh gitu kan. Terus karena kita iri hati, kita menutupinya dengan jadi jelek-jelekin dia. Padahal sebenarnya awalnya iri hati aja gitu ya. Kenapa sih kita nggak berpikir kayak, oh dia dapat mobil ya, berarti emang dia tuh udah layak untuk dapetin mobil. Maksudnya untuk punya mobil kan tanggung jawabnya besar juga ya. Kita perlu misalnya jadi cuci mobil ya kan berapa hari sekali. Kita perlu tahu kita pasti harus isi bensin ya kan. Kita perlu juga untuk cek dia ya kan, cek mobilnya ke bengkel ya kan, ganti aki gitu kan, perawatan mobilnya gitu kan. Gimana kalau ketabrak gitu kan. Nah maksud gue adalah orang-orang tuh hanya menilai enaknya dia dapet. Lo tunggu setelah dia dapetin hal itu kan tentu aja dia akan ada pengeluarannya juga, akan ada bebannya juga. Jadi menurut gue janganlah kita hanya menilai dari yang enak-enaknya aja. Enggak lah, setiap pemberian dari Tuhan itu pasti karena Tuhan tahu kita tuh udah siap untuk terimanya gitu. Nah jadi tadi ya gue bilang iri hati tuh karena kita gak mengucap syukur bahwa pemberian Tuhan kepada kita tuh enough, cukup. Ya kita selalu ngerasa kurang gitu. Padahal gue percaya pemberian Tuhan tuh pasti cukup gitu. Nah yang lebih bahaya lagi menurut gue, yang mungkin ini tidak terlihat ya di balik dari iri hati itu adalah sebenarnya kita gak percaya tentang keadilannya Tuhan. Kasarnya sebenarnya kita gak percaya Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu adil gitu. Ya, gue ngerti kok, gue pernah mengalami gitu ya. Kayaknya orang-orang tuh enak banget ya bisa sekolah cepet, bahkan mereka juga nggak pinter-pinter amat. Semua nggak pinter-pinter amat, lo bisa masuk universitas negeri, swasta dengan apapun yang lo mau dan orang tua bisa support lo. Tapi kan pada akhirnya gue mengerti bahwa di balik gue nggak bisa dari SMA langsung kuliah ada maksud Tuhan tersendiri. Dan hari ini gue nggak pernah menyesali hal itu. Gue justru mensyukuri hal itu karena gue jadi bisa punya empati. Gue jadi bisa ngerasain pengen sesuatu tapi belum kesampaian. Ya udahlah, tunggu waktu Tuhan aja gitu. Jadi gue mau bilang sama teman-teman semuanya, hati-hati terhadap iri dan dengki tadi tuh itu ya, marah gitu. Karena iri hati terhadap keberuntungan orang lain. Percaya gak sih kalau Tuhan tuh adil? Meskipun dunia gak adil, tapi Tuhan tuh adil. Tuhan tuh pasti memberikan sesuatu untuk kebaikan kita. Dan dia akan berikan ketika kita ready. Ya, jadi kalau misalnya ada orang lain yang bahagia, ada orang lagi beruntung, kenapa kita gak berbahagia dengan orang yang bahagia gitu ya? Kenapa kita tidak belajar untuk sedih ketika orang lain sedih? Kenapa justru yang sering untuk kita lakukan itu kebalikannya? Kita senang ketika orang lain sedih, kita sedih ketika orang lain senang, gitu ya. Stoplah kebiasaan itu. Mulai bangun nilai yang baik, nilai yang sehat buat diri lo. Ya, yang sehat itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita, tapi pasti akan ada buah yang nyata, yang manis, yang kita bisa lihat dari nilai yang sehat itu. Jadi kalau gue sendiri ketika gue melihat ada orang-orang yang misalnya baru dapat prestasi gitu ya, dia mencapai mimpinya, gue happy melihat orang itu.
karena ya ampun gue nggak pernah tahu perjuangannya seperti apa, dan setelah dia mencapai pencapaian ini akan menghadapi situasi sesulit apa gitu kan, agak susah nih, agak sesulit apa, tapi gue percaya pasti dia akan bisa tuh untuk laluin hal-hal yang lebih baik lagi di depan. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan terburu-buru kalau emang lo belum memiliki apa yang lo milikin, apa yang lo inginin. Santai aja. Kalau memang belum dikasih kesempatan untuk memiliki, ya udah nikmatin aja apa yang ada dulu gitu. Karena belum tentu juga kalau lo memiliki semua yang lo inginin, akhirnya itu jadi baik buat lo. Jadi hari ini apapun keadaan lo ya, apapun situasi dalam hidup lo, berkat Tuhan itu cukup. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup lo. Ketika ada muncul keinginan untuk memiliki apa yang orang lain milikin, ingat dulu, kalau gue terima itu apakah gue udah siap ya? Kalau gue terima itu juga, tujuannya apa ya? Banyak orang kan cuma pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu ya. Tapi sekarang gue belajar bahwa ketika gue punya satu barang yang baru, tujuannya apa ya? Ini bertujuan nggak gitu? Ini bagus nggak, membangun gue nggak? Kalau ini nggak bertujuan baik, nggak membangun gue, ya udah, gue lepas itu ke orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi dari topik yang sangat banyak orang hindari ini, gue sering juga nggak ketemu sama orang-orang yang iri gitu ya. Iya, kelihatan banget dari cara pikir mereka gitu ya, dari cara mereka menatap gue gitu. Ya lo tau kan yang lihat dari atas sampai bawah gitu kan, terus kayak kalau kita pakai barang baru kayak udah kayak gitu-gitu gitu kan. Tapi gue tetap jadi teman mereka. Dan gue tahu bahwa semua yang gue terima tuh pemberian Tuhan gitu. Maksudnya gue melihat mereka sebagai teman ya. Jadi nggak ada kompetisi. Kalau misalnya mereka tanya atau kayak mereka kasih pujian, oh thank you, ya gitu. Gue juga nggak yang kayak langsung melejit dan sombong gitu, kayak memang semuanya tuh yang gue pakai tuh pasti akan bagus, itu nggak. Biasa aja, itu biasa aja. Jadi kalau misalnya ada teman lo yang juga lagi beruntung, yang juga lagi kena rezeki nomplok, hibur dia, kasih pujian dia, kasih semangat dia. Wah lo bagus banget ya, lo akhirnya mencapai ini. Wah lo ada mobil baru. Wah ini gak mudah nih pengeluaran keluar gitu kan. Jadilah teman yang baik. Meskipun ketemu sama orang-orang yang iri, tetaplah jadi orang yang baik. Tetaplah jadi diri lo apa adanya. Itu aja ya. Gue kayaknya udah agak capek nih ngomong-ngomong. Dari tadi kayak lidahnya keserimpet. Tapi semoga dapet pesannya ya semuanya.